Raka menendang ember pel hingga airnya tumpah mengenai kaki Ayu. Raka, Obe buta. Kerja yang benar. Jangan bikin malu saya di depan investor. Ayu mendongak, matanya berkaca-kaca tapi tajam. Ayu berbicara dalam hati. Mas Raka tidak tahu, investor yang dia tunggu ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma semur daging sapi yang gurih menguar memenuhi ruang makan yang megah itu, namun perutku justru terasa perih, melilit bukan karena lapar, melainkan karena rasa sepi yang mencekam. Jam dinding besar berbandul emas menunjukkan pukul 7 malam. Di rumah mewah kawasan elit Jakarta Selatan ini, aku, Ayu, hanyalah sebutir debu yang menempel di perabotan mahal mereka. Ayu, kamu itu kalau lap meja yang bersih sedikit kenapa? Sih? Dasar wanita tidak berguna. Suara melengking itu memecah keheningan. Ibu mertuaku, Bu Ratna, turun dari tangga dengan gaun tidurnya yang berbahan sutra. Ia menatapku dengan tatapan jijik, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Tanganku yang gemetar masih memegang kain lap lusuh. Maaf, Bu. Ini sudah saya lap 3 kali. Jawabku lirih, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Alasan saja kamu. Ingat ya, Ayu. Kamu di sini itu cuma numpang. Anak saya, Raka, terlalu baik mau memungut yatim piatu miskin sepertimu. Jadi, sadar dirilah sedikit. Cemohnya sambil mengibaskan tangan, lalu duduk di kursi utama bak seorang ratu. Aku hanya bisa menunduk. Bu Ratna tidak tahu, dan Raka pun tidak tahu. Rumah yang mereka tinggali ini, sertifikatnya atas nama perusahaan yang didirikan oleh mendiang ayahku. Tapi biarlah, sandiwara ini belum saatnya berakhir. Tiba-tiba pintu depan terbanting keras. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Itu Raka, suamiku. Wajah tampannya terlihat kusut, dasinya sudah longgar tak beraturan. Aura kemarahan menguar darinya. Aku bergegas menyambutnya, mengambil tas kerjanya dengan senyum yang kupaksakan. Mas Raka sudah pulang? Mau mandi air han? Diam, Ayu. Aku lagi pusing, bentak Raka kasar. Ia menepis tanganku hingga tas kerjanya jatuh ke lantai marmer. Suara jatuhnya bergema, membuat jantungku ikut terlonjak kaget. Raka menghempaskan tubuhnya di kursi makan, memijat pelipisnya dengan frustrasi. Sialan betul grup Adijaya itu. Mereka menolak proposal kerjasamaku lagi hari ini. Padahal aku sudah turuti semua kemauan mereka. CEO-nya itu benar-benar sombong. Sok misterius, tidak pernah mau menemuiku langsung. Aku tertegun sejenak, memungut tas kerjanya dalam diam. Grup Adijaya. Perusahaan itu milikku. Akulah CEO misterius yang ia maki-maki setiap hari. Jika Raka tahu bahwa orang sombong yang menghambat karirnya adalah istri yang sedang ia bentak-bentak ini, entah bagaimana ekspresinya. Proposalnya kutolak bukan karena sombong, Mas, tapi karena audit keuangan divisimu berantakan. Kau korupsi, Mas. Sabar, Raka sayang, hibur Bu Ratna sambil menuangkan air dingin untuk putranya. Mungkin kamu kurang pelicin? Atau orang dalam? Sudah kucoba, Bu. Tapi sistem mereka ketat sekali, gerutu Raka. Matanya kemudian beralih padaku yang masih berdiri mematung. Ngapain kamu berdiri di situ kayak patung? Siapkan makan malam. Ada tamu penting mau datang nanti malam. Jangan bikin malu. Tamu siapa Mas? Tanyaku pelan. Bukan urusanmu. Yang jelas dia lebih berkelas daripada kamu. Cepat sana ke dapur. Usirnya tanpa menatap wajahku sedikit pun. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju dapur kotor di belakang. Dapur bersih dan ruang makan adalah wilayah mereka. Sementara aku, istri sahnya, diusir ke belakang seperti pembantu harian. Dari balik sekat pintu dapur yang sedikit terbuka, aku melihat Raka dan ibunya tertawa lepas, menikmati semur daging buatanku. Sementara di sini, aku duduk di bangku kayu kecil, menatap piring kosong. Air mataku akhirnya menetes, jatuh membasahi punggung tanganku. Sakit. Rasanya sakit sekali dihina oleh orang yang paling kita cintai.
Tunggulah sebentar lagi, Mas, bisikku pada kesunyian dapur yang dingin. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa sebenarnya yang kamu sebut, tidak berguna, ini. Langit di luar semakin gelap, seolah memberi pertanda akan datangnya badai. Dan benar saja, sebuah mobil sedan merah berhenti di depan gerbang rumah. Tamu tak diundang yang dimaksud Raka telah tiba, membawa serta mimpi buruk baru yang akan menguji kesabaranku hingga ke batas terakhir. Aku mengintip dari jendela dapur, dan hatiku mencelos saat melihat siapa yang turun dari mobil itu. Wanita itu, masa lalu Raka yang tak pernah benar-benar pergi. Pintu utama terbuka lebar, menampilkan sosok wanita yang baru saja turun dari sedan merah itu. Jantungku berdesir nyeri saat mengenalinya. Itu Clara, mantan kekasih Raka dari masa kuliah. Penampilannya bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan denganku saat ini. Ia mengenakan gaun malam berwarna marun yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna, sementara aku hanya mengenakan daster rumahan yang tertutup celemek bernoda kecap. Ya ampun, Clara, tante kangen sekali. Seru Bu Ratna dengan suara yang berubah 180 derajat menjadi sangat manis. Ia memeluk Clara erat, seolah itulah menantu idamannya yang sesungguhnya. Raka berdiri di samping ibunya, matanya berbinar menatap Clara dengan tatapan memuja yang sudah lama hilang saat ia menatapku. Kamu makin cantik saja, Ra. Masuk, yuk, makan malam sudah siap. Mereka bertiga melangkah menuju ruang makan, meninggalkanku yang masih mematung di ambang pintu dapur. Tak ada yang mengajakku, tak ada yang menoleh. Aku seperti hantu di rumahku sendiri. Ayu, ngapain bengong di situ? Bawakan minum untuk Clara. Jangan lelet. Suara Raka menyentak lamunanku. Aku bergegas ke dapur, menata gelas-gelas kristal di atas nampan dengan tangan gemetar. Dadaku sesak, tapi aku harus kuat. Aku membawa nampan itu ke ruang makan. Suara tawa renyah mereka seketika berhenti saat aku mendekat. Clara menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan senyum sinis. Loh, Raka? Kamu ganti asisten rumah tangga lagi? Yang ini kelihatannya agak dekil ya. Hening. Aku menanti Raka membelaku. Aku menanti suamiku berkata, jaga bicaramu, dia istriku. Namun, Raka justru tertawa canggung. Ah, biasalah, Ra. Dia memang agak kurang bisa merawat diri. Jangan dipedulikan. Ayo, silakan diminum. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar kalimat itu. Aku menuangkan air ke gelas Clara dengan hati-hati. Namun, entah sengaja atau tidak, saat aku hendak menarik botol air, tangan Clara menyenggol sikuku. Biur. Sedikit air tumpah mengenai ujung taplak meja, dan sedikit memercik ke tas branded milik Clara. Astaga! Tas Hermesku, pekik Clara dramatis, seolah-olah aku baru saja menyiramnya dengan air keras. Ayu. Raka membentak keras, wajahnya memerah padam. Ia bangkit dan mendorong bahuku kasar, hingga aku terhuyung ke belakang. Kerja becus sedikit bisa nggak sih? Itu tas mahal. Gaji kamu seumur hidup nggak akan cukup buat ganti rugi kalau tas itu rusak. Maaf, Mas. Maaf, Mbak Clara. Saya ambilkan lap. Cicitku ketakutan. Aku segera berlutut, mengambil serbet untuk mengeringkan tumpahan air di meja itu. Posisi ini sungguh merendahkan. Aku berlutut di dekat kaki mereka sementara mereka duduk di kursi empuk. Namun, saat aku sedang mengelap meja di dekat siku Raka, mataku menangkap sesuatu yang membuat gerakanku terhenti. Di sana, di antara piring-piring mewah itu, tergeletak sebuah map dokumen yang tadi dibanting Raka. Map itu sedikit terbuka karena guncangan meja. Mataku menyipit membaca kop surat di dalamnya. Itu adalah proposal proyek yang diajukan Raka ke perusahaanku. Dan di sudut kanan bawah, tertera stempel merah besar bertuliskan, ditolak, indikasi markup anggaran. Darahku berdesir panas. Jadi ini alasannya? Raka marah bukan hanya karena ditolak, tapi karena tim auditku menangkap bahasa usahanya menggelembungkan dana proyek. Dia hendak mencuri uang perusahaanku, dan sekarang dia menghinaku di depan selingkuhannya? Malah melamun. Sana pergi ke dapur. Bikin nafsu makan hilang saja, usir Bu Ratna sambil menendang pelan kakiku dengan ujung sandalnya. Aku bangkit perlahan. Wajahku masih menunduk,
menyembunyikan senyum getir yang mulai terukir di bibirku. Air mata yang tadi hendak tumpah, kini menguap digantikan oleh tekad yang membaja. "Baik, Bu. Silakan nikmati makan malamnya," ucapku pelan, namun penuh penekanan. Aku berbalik menuju dapur, meninggalkan mereka yang kembali tertawa-tawa membicarakan liburan ke Eropa. Mereka tidak sadar, singa yang mereka anggap kucing rumahan itu baru saja bangun dari tidurnya. Dokumen yang kulihat tadi adalah kunci. Besok pagi, permainan sesungguhnya akan dimulai. Aku akan memastikan Raka mengerti arti penolakan yang sebenarnya. Sinar matahari pagi menerobos celah ventilasi, namun tak mampu menghangatkan hatiku yang sudah membeku sejak kejadian semalam. Suara mesin mobil Raka terdengar menderu menjauh, membawanya pergi ke kantor cabang perusahaanku, tanpa sedikit pun berpamitan padaku. Bagi Raka, aku hanyalah perabot rumah tangga yang tak bernyawa, tak perlu disapa, tak perlu dihargai. Setelah memastikan ia benar-benar pergi, aku segera menyambar keranjang belanja anyaman yang sudah kusam. "Mau kemana kamu pagi-pagi begini?" tanya Bu Ratna ketus dari ruang tengah, matanya tak lepas dari layar televisi yang menayangkan berita selebriti. "Ke pasar, Bu. Sayuran di kulkas sudah habis," jawabku singkat sambil menunduk. "Jangan lama-lama. Nanti siang kamu harus bersihkan gudang, banyak barang Raka yang mau disimpan," perintahnya tanpa menoleh. Aku mengangguk patuh, lalu bergegas keluar rumah. Namun, tujuanku pagi ini bukanlah lapak sayur langganan. Langkah kakiku berbelok cepat menuju gang sempit di belakang pasar tradisional yang becek dan bau amis. Di ujung gang buntu yang sepi itu, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca film gelap sudah menunggu, terlihat sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Pintu penumpang belakang terbuka otomatis. Seorang pria parubaya berjas rapi keluar dan membungkuk hormat dengan sangat sopan. "Selamat pagi, Ibu Ayudhya." Itu Pak Hadi, asisten pribadi kepercayaanku yang sudah mengabdi sejak zaman mendiang ayahku. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma lavender, meninggalkan aroma pasar yang menyengat di luar sana. Helaan napas panjang lolos dari bibirku. Di sini, di dalam benteng berjalan ini, topeng, Ayu si istri bodoh, akhirnya bisa kulepas sejenak. Bahuku yang tadi membungkuk kini tegap kembali. Pak Hadi segera menyerahkan sebuah iPad yang menyala. Sesuai instruksi ibu semalam setelah melihat dokumen di meja makan, tim audit internal langsung bergerak. Kami menelusuri aliran dana dari divisi yang dipimpin Pak Raka. Firasat ibu benar. Jantungku berdegup kencang saat melihat grafik dan tabel di layar itu. Angka-angka itu tidak berbohong, dan kenyataannya jauh lebih menyakitkan daripada dugaan awalku. Raka bukan hanya melakukan markup anggaran proyek secara kasar, tapi dia juga memalsukan data vendor. Dan yang paling mengiris hati, aliran dana hasil korupsi itu mengalir deras ke satu nomor rekening bank swasta atas nama Clara Salsabila. Mataku memanas. Uang perusahaan yang kubangun dengan susah payah, warisan ayahku yang kujaga mati-matian, ternyata dicuri oleh suamiku sendiri hanya untuk memanjakan wanita yang semalam menghinaku di rumahku sendiri. Tas branded, makan malam mewah, semuanya dibayar pakai uangku, sementara aku harus mengemis uang belanja dapur padanya. Apakah ibu ingin kami memproses pemecatan Pak Raka hari ini juga? Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk memenjarakannya atas tuduhan penggelapan dana korporat. Tanya Pak Hadi hati-hati, melihat raut wajahku yang mengeras menahan amarah. Aku menatap layar itu lama, lalu menggeleng perlahan. Rasa sakit ini belum impas. Pemecatan terlalu mudah dan terlalu cepat baginya. Aku ingin dia terbang tinggi dulu, merasa memiliki segalanya, sebelum aku menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. "Jangan, Pak Hadi," jawabku dingin, suaraku berubah tegas dan berwibawa, sangat berbeda dengan nada bicara Ayu si upik abu yang gemetar. "Tahan kontrak utamanya. Biarkan dia merasa masih punya harapan untuk mendapatkan proyek besar itu. Tapi, mulai hari ini, potong semua akses, dana taktis, yang selama ini dia mainkan. Persulit pencairan bonusnya." Aku menutup iPad itu dan menyerahkannya kembali. Saya ingin melihat seberapa setia dia dan keluarganya pada istri bodohnya ini saat dompetnya mulai menipis dan dia tidak bisa lagi berlagak kaya di depan selingkuhannya. "Baik, Bu Ayudhya. Strategi dimengerti. Dan maaf, ibu harus kembali ke rumah itu sekarang,
Tanya Pak Hadi dengan tatapan iba. Aku tersenyum miris sambil meraih kembali keranjang belanja kosongku. Ya, drama ini masih butuh beberapa babak lagi. Saya harus kembali menjadi Ayu yang tidak punya apa-apa. Terima kasih, Pak Hadi. Aku keluar dari mobil mewah itu, kembali menapaki jalanan becek pasar. Topeng kembali terpasang. Namun kali ini, di balik tatapan mataku yang sayu, tersimpan rencana besar. Raka akan segera merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa uang curian. Saat aku pulang nanti, aku akan menagih uang belanja, dan aku tahu itu akan menjadi pemicu ledakan berikutnya di rumah neraka itu. Suasana di ruang tengah terasa begitu mencekam saat aku melangkah masuk. Hawa dingin dari pendingin ruangan, seolah tak mampu meredam panasnya amarah yang menguar dari sosok Raka. Ia sedang berdiri kaku menatap layar ponselnya, wajahnya merah padam dengan rahang mengeras. Aku tahu persis apa yang terjadi. Instruksiku pada Pak Hadi pagi tadi telah bekerja dengan sempurna. Akses Raka terhadap dana taktis perusahaan, uang yang biasa ia gunakan untuk berfoya-foya dengan Clara, telah resmi dibekukan. Sialan, kenapa kartuku decelinet? Kenapa saldo ini tidak bisa ditarik? Umpat Raka kasar, membanting ponselnya ke sofa empuk. Aku menarik napas dalam, berusaha menetralkan degup jantungku. Dengan langkah pelan, aku mendekat sambil memeluk tas belanjaan lusuhku. Mas Raka, ada masalah apa? Kok marah-marah begitu baru pulang? Raka menoleh cepat, tatapannya tajam menusuk, seolah menumpahkan seluruh kekesalannya padaku. Bukan urusanmu. Kamu itu cuma tahu beres. Mana ngerti urusan bisnis. Bentaknya. Aku menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Maaf, Mas. Aku cuma mau bilang, uang belanja bulan ini sudah habis. Beras di dapur tinggal segelas, gas juga sudah merah. Boleh aku minta tambahan sedikit buat masak malam ini? Hening sejenak. Lalu, suara tawa sinis terdengar. Bu Ratna muncul dari arah dapur, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Hah? Habis lagi? Kamu ini makan uang atau bagaimana? Ayu? Perasaan baru 3 hari lalu Raka kasih kamu 500.000. Dasar istri boros. Bu, 500.000 itu untuk makan kita bertiga, bayar listrik, air, dan iuran sampah. Harga bahan pokok naik semua. Jelas kulirih, mencoba membela diri. Alasan, potong Raka cepat, melangkah maju hingga jarak kami hanya tersisa 1 jengkal. Telunjuknya menuding tepat di depan wajahku. Jangan bohong kamu, Ayu. Aku tahu akal-akalanmu. Uang itu pasti kamu sisihkan buat disumbangkan ke panti asuhan gembel tempat kamu besar dulu, kan? Atau kamu kirim ke adik-adik angkatmu itu? Ngaku. Hatiku mencelos, nyeri sekali rasanya. Tuduhan itu begitu keji dan tidak berdasar. Padahal, uang 500.000 itu mati-matian kucukupkan agar mereka tetap bisa makan daging setiap hari. Sementara aku seringkali hanya makan kuah sayur sisa mereka demi menghemat pengeluaran. Dan sekarang, dia menuduhku mencuri uang receh. Padahal dialah yang baru saja kehilangan akses untuk mencuri miliaran rupiah uang perusahaanku. Demi Tuhan, Mas, aku tidak pernah mengambil sepeser pun untuk diriku sendiri. Kalau Mas tidak percaya, lihat saja catatan pengeluaranku. Nggak butuh catatan sampahmu. Raka menepis tanganku kasar, membuat tas belanjaanku terjatuh. Tempe dan ikat kangkung yang kubeli dengan sisa uang receh terakhirku berserakan di lantai marmer yang dingin. Dasar istri tidak tahu diuntung. Suami lagi pusing mikirin proyek macet, dia malah ngerongrong minta duit terus. Bikin stres aja. Bu Ratna ikut mengompori, menendang pelan tempe yang jatuh di dekat kakinya dengan jijik. Lihat itu, Raka. Dia beli makanan murahan begini pasti biar sisanya bisa dia tilep. Istri macam apa yang kasih makan suaminya tempe sementara dia nyuri uang suami? Dasar maling. Tidak tahu terima kasih sudah dipungut dari jalanan. Air mataku tak terbendung lagi. Aku berlutut, memunguti sayuran itu satu persatu sambil terisak pelan. Bukan karena malu, tapi karena rasa sakit melihat betapa butanya hati nurani mereka. Raka lebih memilih menuduhku mencuri daripada mengakui bahwa dia sedang bangkrut karena ulahnya sendiri. Keluar kamu dari sini. Muak aku lihat muka memelasmu. Usir Raka tanpa belas kasihan.
Jangan harap aku kasih sepeser pun lagi sampai kamu ngaku kemana larinya uang itu. Aku bangkit perlahan, mendekap erat sayuran kotor itu di dadaku. Baik, Mas. Kalau itu maumu, aku akan masak apa yang ada saja. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju kamar tidur kami untuk menenangkan diri. Hatiku hancur, namun logikaku berkata ini adalah bagian dari hukuman untuk Raka. Namun, saat tanganku menyentuh gagang pintu kamar, aku menyadari sesuatu yang janggal. Pintu kamarku sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat laci meja riasku dalam keadaan berantakan. Darahku berdesir hebat. Perasaanku mendadak tidak enak. Jika mereka tega menuduhku mencuri uang belanja yang hanya recehan, apa yang akan mereka lakukan pada satu-satunya harta berharga peninggalan ibuku yang kusimpan di sana? Ketakutan baru yang lebih besar menyergapku, membuat langkahku gemetar memasuki kamar itu, bersiap menghadapi mimpi buruk selanjutnya yang akan menjadi titik balik dari segalanya. Kakiku gemetar hebat saat melangkah masuk ke dalam kamar yang sudah porak-poranda itu. Pemandangan di depanku sungguh mengiris hati. Laci meja rias tergeletak di lantai, isinya berhamburan tak karuan. Baju-baju lamaku yang sudah kusam ditarik paksa dari lemari, seolah pencurinya sedang mencari sesuatu yang berharga di antara tumpukan kain lusuh itu. Namun, mataku langsung tertuju pada satu titik. Sebuah kotak perhiasan beludru merah kecil yang kini teronggok kosong di sudut meja. Napasku tercekat. Dunia rasanya berhenti berputar. Tidak, jangan yang itu, bisikku parau, berlari menyambar kotak kosong tersebut. Itu bukan kotak perhiasan biasa. Di dalamnya tersimpan cincin emas sederhana, bertahtakan satu butir mutiara kecil. Itu bukan barang mewah bernilai miliaran, tapi itu adalah satu-satunya benda peninggalan almarhumah ibu kandungku sebelum beliau meninggal di panti asuhan. Cincin itu adalah nyawaku. Pengingat bahwa aku pernah memiliki seseorang yang mencintaiku dengan tulus di dunia ini. Dengan panik, aku berlari keluar kamar, menemui Raka yang masih duduk di sofa dengan wajah masam sisa pertengkaran tadi. "Mas Raka," teriakku, melupakan sopan santun. "Mas lihat cincin di laci mejaku? Cincin peninggalan ibu? Itu hilang, Mas. Apa Mas melihatnya?" Raka menoleh malas, lalu mendengus remeh. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia menjawab, "Oh, cincin kuno yang modelnya norak itu? Iya, aku ambil." "Kenapa? Masalah buat kamu?" Jawaban itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. "Mas ambil? Itu punya ibuku, Mas. Itu bukan harta Gonogini. Kembalikan, Mas, kumohon." Aku bersimpu di kakinya, memegang ujung celananya dengan air mata yang mulai deras. Raka menepis tanganku dengan kakinya, seolah jijik. "Jangan lebay, Ayu. Kartu kreditku declinet semua gara-gara bank sialan itu. Padahal aku butuh hadiah untuk seseorang yang spesial malam ini. Karena aku nggak punya uang tunai, ya aku pakai saja cincin rongsokanmu itu. Lagi pula, cincin sejelek itu lebih berguna kalau dipakai orang yang cantik, bukan kamu." Bu Ratna yang sedang mengunyah camilan tertawa mengejek. "Sudahlah, Ayu. Harusnya kamu bangga barang bututmu itu bisa berguna buat Raka. Lagian, kamu mau pakai cincin mutiara buat ngepel lantai? Nggak pantas." Aku terdiam. Rasa sakit ini bukan lagi sekadar sedih, tapi perih yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Raka mengambil warisan ibuku karena dia kehabisan uang yang kubekukan, hanya untuk memuaskan egonya. Tiba-tiba, ponsel Raka yang tergeletak di meja berdenting. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi Instagram baru. Karena posisiku berlutut di dekat meja, aku bisa melihatnya dengan jelas. Clara_Salsabila just posted a photo. Tanpa sadar, mataku menatap foto di layar notifikasi itu. Foto tangan lentik Clara yang sedang memegang gelas wine. Dan di jari manisnya, melingkar cincin emas bermutiara kecil itu. "Cincin ibuku." Caption, "Dikasih kejutan vintage jewelry sama Ayang Beb. Meski modelnya klasik, tapi so sweet banget usahanya. Love you er." Darahku mendidih, namun seketika itu juga mendingin menjadi es. Air mataku berhenti mengalir secara tiba-tiba. Jadi begini akhirnya? Dia mencuri kenangan terakhir ibuku untuk diberikan pada selingkuhannya? Aku bangkit perlahan.
Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi permohonan. Aku tidak melabrak Raka. Aku tidak menjambak Clara lewat layar ponsel. Aku hanya berbalik badan, berjalan perlahan menuju kamar mandi, dan mengunci pintunya. Di depan cermin wastafel yang buram, aku membasuh wajahku. Aku menatap pantulan diriku yang menyedihkan, mata sembab, rambut kucel, baju das tertua. Cukup, Ayu, bisikku pada bayangan di cermin. Suaraku terdengar asing, dingin, dan penuh determinasi. Air matamu terlalu mahal untuk manusia-manusia ini. Ujian kesabaran sudah selesai. Waktunya mereka tahu siapa pemilik cincin itu sebenarnya. Malam ini, aku tidur dengan hati yang kosong. Besok, Raka akan mendapatkan undangan makan malam spesial dari CEO Grup Adijaya. Dia pikir itu adalah tiketnya menuju kekayaan. Dia tidak tahu, itu adalah undangan menuju pengadilan hidupnya. Matahari pagi baru saja menyapa, namun keheningan rumah kontrakan kami sudah pecah oleh teriakan histeris Raka. Bukan amarah seperti biasa, melainkan sorak kemenangan yang memekakkan telinga. Seorang kurir ekspedisi khusus baru saja menyerahkan amplop bludru berwarna emas dengan logo emboss yang sangat mewah. Bu, Ibu, lihat ini. Raka berlari ke ruang tengah, melompat-lompat kegirangan bak anak kecil. Akhirnya, Bu, doaku tembus langit. CEO Grup Adijaya mengundangku makan malam eksklusif di Hotel Grand Royal malam ini. Ini pasti untuk tanda tangan kontrak miliaran itu. Bu Ratna yang masih memakai masker wajah langsung melonjak bangun, matanya berbinar rakus menatap amplop itu. Serius, Raka? Ya ampun. Ibu bilang juga apa? Kamu itu memang berlian. Sebentar lagi kita bakal kaya raya 7 turunan. Akhirnya kita bisa angkat kaki dari lingkungan kumuh ini. Aku hanya berdiri mematung di sudut ruangan sambil mendekap gagang sapu, menatap drama keserakahan itu dengan hati yang sudah membeku. Sejak kejadian cincin semalam, rasa hormatku padanya sudah menguap tanpa sisa. Namun, Raka rupanya belum puas jika belum menginjak harga diriku sekali lagi sebelum ia merasa terbang tinggi. Heh, Ayu. Jangan cuma bengong kayak orang bodoh. Hardik Raka tiba-tiba sambil melempar setelan jas mahalnya tepat ke wajahku. Kain berat itu menampar pipiku, meninggalkan rasa perih yang tak sebanding dengan nyeri di ulu hati. Setrika jas ini sekarang harus licin, rapi, dan wangi. Jangan sampai ada satu lipatan pun. Ingat, malam ini aku mau ketemu orang super penting, bukan ketemu gembel pasar kayak teman-temanmu. Dengan patuh, tanpa membantah sepatah kata pun, aku membawa jas itu ke meja setrika. Uap panas mengepul saat aku mulai melicinkan kemeja putihnya. Sungguh sebuah ironi yang menggelikan. Tangan inilah yang menyiapkan baju tempur suamiku untuk menemui diriku sendiri. Di sela-sela suara desi setrika, telingaku menangkap suara Raka yang sedang menelepon seseorang dengan nada manja yang menjijikan. Halo, sayang, Clara, kamu siap-siap ya? Dandan yang paling glamour. Malam ini aku mau ajak kamu gala dinner ketemu CEO Adijaya. Hahaha, tenang aja, si Ayu gak bakal ikut. Gila apa aku bawa dia? Bisa-bisa dikira aku bawa pembantu atau tukang cuci piring. Nanti imageku jatuh di depan investor. Tanganku berhenti bergerak sejenak. Air mataku sudah kering, tak ada lagi yang menetes meski ia merendahkanku sedemikian rupa demi meninggikan wanita lain yang memakai cincin ibuku. Setelah jas itu rapi sempurna, aku menggantungnya. Raka menyambarnya kasar, lalu bercermin sambil mematut diri penuh percaya diri. Dengar ya, Ayu, ucap Raka sambil merapikan dasinya, menatap pantulanku di cermin dengan tatapan meremehkan. Malam ini kamu jaga rumah. Jangan keluyuran. Dan satu lagi, sadar diri. Tempatmu itu di dapur, bukan di hotel bintang 5. Jangan mimpi bisa mendampingi suami sukses sepertiku. Aku menatap punggungnya lurus-lurus, lalu menjawab dengan suara yang sangat tenang namun penuh makna ganda. Tenang saja, Mas. Aku berjanji tidak akan ikut sebagai istrimu. Aku tidak akan mempermalukanmu. Bagus kalau sadar diri. Raka mendengus puas, lalu melenggang pergi bersama Bu Ratna yang juga sudah berdandan heboh. Mobil mereka menderu pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot yang menyesakan. Sepeninggal mereka,
keheningan menyelimuti rumah. Namun, ini bukan keheningan kesedihan. Aku meletakkan sapu di tanganku ke lantai dengan tegas. Selesai sudah peran sebagai upik abu yang teraniaya. Aku berjalan menuju lemari pakaian, mengambil ponsel rahasiaku yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan kain lap. Pak Hadi, ucapku dingin begitu sambungan telepon terhubung. Kirim tim penjemput sekarang. Raka sudah berangkat. Pastikan gaun saya siap dan pengamanan diperketat. Sang ratu akan datang untuk mengambil kembali mahkotanya. Malam ini, Raka akan belajar pelajaran termahal dalam hidupnya. Bahwa orang yang ia sebut gembel, dan ia suruh menjaga rumah, adalah orang yang memegang takdir hidup dan matinya di ujung pena. Sementara langit Jakarta mulai gelap, di dalam kabin mobil sedan sewaan yang pendingin udaranya mulai terasa panas, ketegangan melanda Raka dan rombongan kecilnya. Raka berkali-kali mengelap keringat dingin di dahinya, takut lunturan bedak tipis yang ia pakai akan mengotori kerah kemeja putih hasil setrikaanku tadi siang. Ia sibuk berlatih pidato palsu di depan kaca spion, merangkai kata-kata manis untuk menjilat sang investor yang belum pernah ia temui. Ingat ya, Bu, Clara, ujar Raka dengan nada menekan, matanya melirik tajam lewat spion tengah. Nanti di sana jangan norak. Jangan asyik foto-foto makanan. Kita harus terlihat berkelas, seolah-olah kita sudah biasa makan di hotel bintang 5. Jangan bikin malu aku di depan CEO Adijaya. Iya, Mas, bawel banget sih. Keluh Clara sambil membenarkan posisi bulu mata palsunya yang sedikit miring. Ia sibuk berkaca, memastikan cincin mutiara curian di jarinya terlihat menonjol. Yang penting kan penampilan kita sudah oke. Tas branded, baju baru, cincin cantik. Siapa yang bakal curiga kalau kartu kreditmu lagi diblokir? Mereka tertawa, tawa kosong yang menutupi kecemasan finansial mereka. Mereka sibuk memoles cangkang luar yang rapuh, tanpa sadar bahwa badai sesungguhnya sedang terbentuk di tempat lain. Di waktu yang sama, di sebuah presidential suite lantai 45 hotel yang sama, suasana hening dan sakral justru terasa. Tidak ada kepanikan, tidak ada keringat dingin. Aku duduk diam di depan cermin rias berlampu terang, dikelilingi 3 orang stylist profesional yang bekerja dalam diam. Salah satu dari mereka sedang mengoleskan krim pelembab mahal ke tanganku. Ia sempat terhenti sejenak, meraba telapak tanganku yang kasar dan penuh kapalan. Bekas luka bakar kecil akibat cipratan minyak goreng saat memasak untuk Raka, dan kulit yang mengelupas akibat deterjen murah saat mencuci baju Bu Ratna, terlihat begitu kontras dengan kemewahan ruangan ini. Maaf, Bu Ayudhya, bisik stylist itu sopan, matanya menyiratkan rasa iba. Kulit tangan ibu, sepertinya butuh perawatan ekstra. Banyak luka gores halus di sini. Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang selama 3 tahun ini dipakai untuk melayani manusia-manusia yang tidak tahu terima kasih. Biarkan saja, jawabku pelan. Tutup dengan sarung tangan sutra atau biarkan terlihat. Luka ini adalah pengingat bahwa wanita yang duduk di sini pernah berjuang sampai berdarah-darah demi cinta yang salah. Wajah kusam dan mata sembabku perlahan menghilang di balik sapuan makeup natural namun tegas. Rambutku yang biasanya digelung asal-asalan dengan karet gelang dapur, kini dipotong model bob tajam yang membingkai wajahku dengan aura otoritas. Daster lusuhku berganti menjadi blazer putih gading dengan potongan slek dan celana bahan yang menjuntai elegan. Saat aku berdiri, sosok Ayu si pembantu benar-benar lenyap. Cermin memantulkan bayangan seorang wanita asing. Wanita yang memancarkan aura dingin, kuat, dan tak tersentuh. Aku bukan lagi istri yang mengemis uang belanja. Aku adalah Ayudhya Pertiwi, pemimpin ribuan karyawan, yang selama ini tidur di samping musuh dalam selimut. Mobil sudah siap di lobi VIP. Bu, suara Pak Hadi terdengar dari intercom, memecah lamunanku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian. Kugenggam erat clutch bag hitam di tanganku. Tidak ada jalan kembali. Ayo berangkat. Gumamku pada pantulan diriku di cermin. Di bawah sana, Raka mungkin sedang memarkirkan mobil sewaannya dengan angkuh. Dia tidak tahu bahwa istri gembel-nya sedang turun dari langit-langit keemasannya untuk mencabut nyawa karirnya. Malam ini, panggung sandiwara akan runtuh, dan hanya satu dari kami yang akan tetap berdiri tegak saat tirai ditutup. Lobi Hotel Grand Royal malam itu berkilauan bak istana dongeng.
Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang licin. Raka berjalan masuk dengan langkah yang dibuat-buat tegap, menggandeng Clara yang sibuk tebar pesona, sementara Bu Ratna berjalan di belakang mereka dengan dagu diangkat tinggi, seolah hotel ini milik nenek moyangnya. "Ingat, jangan norak," bisik Raka lagi, kali ini dengan nada gemetar. Ia merapikan jasnya yang sedikit kusut di bagian lengan, jas yang tadi siang kusetrika dengan penuh air mata. Namun, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Di dekat pilar besar menuju akses ballroom, seorang petugas kebersihan tua, bapak-bapak yang usianya mungkin sebaya dengan almarhum ayahku, tak sengaja menyenggol troli pembersihnya. Braak! Ember berisi air pel tumpah, menggenangi lantai marmer yang mengkilap. Bapak itu panik, wajahnya pucat pasi ketakutan. Aku, yang baru saja turun dari lift VIP dan berjalan dikawal 2 bodyguard yang menjaga jarak aman, melihat kejadian itu. Insting kemanusiaanku bergerak lebih cepat daripada logika protokoler. Tanpa mempedulikan blazer putih gadingku, aku bergegas mendekat dan berjongkok, membantu bapak itu menegakkan embernya. "Tidak apa-apa, Pak. Hati-hati, biar saya bantu," ucapku lembut. Saat itulah, Raka melihatku. Dari sudut pandangnya yang tertutup arogansi, ia hanya melihat punggung seorang wanita yang sedang berjongkok di dekat kain pel basah. Namun, ia mengenali postur tubuhku. Ia mengenali sosok yang selama 3 tahun ini ia tindas. "Ayu!" teriak Raka, suaranya menggema memalukan di lobi yang hening. Ia melepaskan gandengan Clara dan berlari ke arahku dengan wajah merah padam karena murka. Tanpa bertanya, tanpa melihat wajahku yang sebenarnya, kakinya langsung melayang. Terang! Raka menendang ember plastik yang baru saja kutegakkan. Sisa air kotor di dalamnya muncrat, membasahi sepatu bapak tua itu dan sedikit menciprat ke ujung celana bahanku. "Dasar perempuan tidak tahu malu," bentak Raka keras, membuat seluruh pengunjung lobi menoleh kaget. "Ngapain kamu di sini? Hah? Aku sudah bilang jaga rumah. Kamu malah nyusul ke sini jadi tukang pel? Kamu sengaja mau bikin aku malu di depan investor, iya?" Bapak tua itu gemetar ketakutan, mengira Raka memarahinya. "Maaf, Tuan, maaf." "Minggir kamu, Pak Tua," dorong Raka kasar, lalu telunjuknya menuding tepat ke wajahku yang kini perlahan bangkit berdiri. "Pulang sekarang, Ayu. Lihat penampilanmu, dekil, basah, menjijikan. Kamu gak pantas ada di tempat mewah ini. Sadar diri, Wai." Clara dan Bu Ratna yang sudah menyusul ikut tertawa sinis. "Ya ampun, Raka. Istrimu itu memang mental babu ya. Ditinggal sebentar malah ngelamar jadi cleaning service di hotel bintang 5. Usir aja deh, malu-maluin kita." Aku berdiri tegak, menatap Raka tepat di manik matanya. Tidak ada lagi ketakutan. Tatapanku dingin, menusuk, dan asing baginya. Raka sempat tertegun sejenak melihat riasan wajahku yang berbeda, namun egonya menepis rasa curiga itu. Tiba-tiba, Pak Hadi muncul dari kerumunan dengan langkah tergesa namun berwibawa. Raka yang melihat Pak Hadi, sosok yang terlihat seperti manajer senior hotel, langsung tersenyum puas. "Nah, ini pasti manajernya," seru Raka pada Pak Hadi. "Pak, tolong usir cleaning service liar ini. Dia mengganggu kenyamanan tamu VIP seperti saya." Seret dia keluar. Pak Hadi berhenti tepat di depan kami. Wajahnya datar, tidak mempedulikan ocehan Raka. Ia menatapku, lalu melakukan sesuatu yang membuat rahang Raka, Clara, dan Bu Ratna nyaris jatuh ke lantai. Pak Hadi membungkukkan badannya 90 derajat ke arahku, sebuah gestur penghormatan tertinggi. "Selamat malam, Ibu Pimpinan," ucap Pak Hadi lantang dan jelas. "Maaf atas ketidaknyamanan ini. Apakah Ibu ingin saya panggilkan keamanan untuk menyingkirkan sampah yang menghalangi jalan Ibu?" Hening. Raka melongo, matanya berkedip bingung. "Hah? Pimpinan? Pak, Bapak salah orang. Dia ini Ayu, pembantu di rumah sa." "Mari, Bu. Para direksi sudah menunggu di dalam," potong Pak Hadi, mempersilakan aku jalan. Aku melangkah melewati Raka tanpa menoleh sedikit pun, membiarkan aroma parfum mahalku menampar indera penciumannya. Kutinggalkan suamiku yang masih mematung dengan mulut terbuka di lobi,
terombang-ambing dalam kebingungan yang perlahan berubah menjadi teror. Pintu neraka baru saja terbuka untuknya, dan dia bahkan belum menyadarinya. Kebingungan masih menyelimuti wajah Raka saat seorang pelayan berseragam rapi mengantarkan mereka ke meja bundar paling depan dengan tulisan, VVIP, PT Sinar Abadi. Meskipun tubuhnya sudah duduk di kursi berlapis bludru yang empuk, pikiran Raka masih tertinggal di lobi hotel. Bayangan Pak Hadi yang membungkuk hormat pada istrinya yang ia sebut gembel, terus berputar di otaknya seperti kaset rusak. "Mas, kamu kenapa sih melamun terus?" tegur Clara sambil menyikut lengan Raka. Ia sibuk membenarkan letak cincin mutiara di jarinya agar terlihat oleh tamu lain. "Lupakan kejadian di lobi tadi. Manajer itu pasti cuma sarkas. Dia sengaja ngeledek istrimu yang dekil itu dengan memanggilnya pimpinan. Itu lelucon orang kaya, Mas. Jangan diambil hati." Bu Ratna mengangguk setuju, matanya berbinar menatap hidangan pembuka. "Benar kata Clara, mana mungkin si Ayu itu orang penting? Cuci piring saja dia sering pecah, apalagi pimpin perusahaan. Sudahlah, fokus saja sama kontrak miliaranmu. Sebentar lagi CEO Adijaya datang." Kata-kata ibunya dan Clara bagaikan obat penenang bagi ego Raka yang terluka. Ia menghela napas lega, menyugar rambutnya ke belakang. Benar juga. Tidak masuk akal. Ayu hanyalah anak panti asuhan yang ia pungut. Istri bodoh yang penurut. Mustahil dia punya kuasa di tempat semewah ini. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Suara berat sang pembawa acara, MC, menggema ke seluruh penjuru Grand Ballroom, seketika membungkam ratusan tamu undangan yang hadir. Lampu kristal raksasa di langit-langit perlahan meredup, menyisakan satu sorotan lampu sorot, spotlight, yang menyilaukan ke arah pintu utama yang tertutup rapat. Musik orkestra yang megah dan mendebarkan mulai dimainkan, memacu adrenalin setiap orang di ruangan itu. Raka memperbaiki posisi dasinya, jantungnya berdebar kencang. Inilah saatnya. Saat yang akan mengubah nasibnya menjadi konglomerat. Tanpa menunggu lebih lama lagi, seru sang MC dengan penuh semangat, "Mari kita sambut sosok visioner di balik kesuksesan grup Adijaya. Pemilik tunggal dari kerajaan bisnis ini, Ibu Ayudhya Pertiwi." Pintu raksasa berlapis emas itu terbuka perlahan secara dramatis. Asap tipis, dry ice, menyembur keluar, menciptakan efek siluet yang misterius. Raka memicingkan matanya, mencoba melihat sosok di balik kabut itu. Sesosok wanita melangkah keluar. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan wibawa yang tak terbantahkan. Langkah kakinya terdengar tegas di atas karpet merah. Ta. Saat wanita itu melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya lampu sorot, waktu seolah berhenti bagi Raka. Dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Gelas wine di tangan Clara terlepas dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Mulut Bu Ratna menganga lebar hingga hampir menyentuh dada. Di sana, berjalan dengan anggun dikawal 4 pengawal berbadan tegap, adalah Ayu. Bukan Ayu yang memakai daster kusam. Bukan Ayu yang wajahnya berminyak karena asap dapur. Wajahnya dipoles makeup sempurna yang menonjolkan fitur tegasnya. Matanya tajam menatap lurus ke depan, memancarkan aura dominasi yang membuat siapa saja ingin menunduk hormat. Tidak mungkin. Desis Raka, suaranya tercekat di tenggorokan. Wajahnya memucat, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Kakinya lemas seketika. Ayu berjalan melewati meja VVIP mereka. Aroma parfum jasmin yang elegan dan mahal tercium saat ia lewat, aroma yang sama sekali berbeda dengan bau bawang yang biasa Raka hina. Ayu tidak menoleh sedikit pun ke arah Raka. Ia menganggap suaminya itu tidak ada. Tatapannya lurus menuju podium, dingin dan mematikan. Saat Ayu menaiki anak tangga panggung dan berdiri di balik podium, ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Keheningan mencekam melanda ballroom. Dan akhirnya, tatapan matanya berhenti tepat di manik mata Raka yang sedang gemetar hebat. Ayu tersenyum tipis. Bukan senyum manis seorang istri, melainkan senyum seorang hakim yang siap membacakan vonis mati. Raka baru saja menyadari satu hal yang terlambat. Ia tidak sedang menghadiri pesta perayaan kesuksesannya. Ia baru saja masuk ke dalam kandang singa, dan singa itu adalah istrinya sendiri yang selama ini ia cambuk. Tes 1, 2.
Suara Ayu bergema jernih melalui pengeras suara, memecah keheningan ballroom yang mencekam. Ia berdiri tegak di podium, kedua tangannya bertumpu santai di sisi mikrofon. Raka, yang duduk di barisan paling depan, merasa seolah-olah lehernya sedang dicekik oleh tangan tak kasat mata. Ia ingin lari, ia ingin berteriak, namun tubuhnya lumpuh total karena syok. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir deras membasahi kemeja putih di balik jas mahalnya. "Selamat malam, para pemegang saham dan mitra bisnis yang terhormat," ucap Ayu dengan nada tenang, namun sorot matanya tajam menusuk tepat ke arah Raka. "Malam ini, agenda kita sedikit berbeda. Sebelum saya menandatangani suntikan dana investasi untuk PT Sinar Abadi, saya ingin mengajak Anda semua meninjau transparansi dan integritas dari pimpinan perusahaan tersebut." Ayu menekan tombol kecil di tangannya. Layar proyektor raksasa di belakangnya menyala terang. Raka memejamkan mata, berharap melihat grafik keuntungan. Namun, harapan itu musnah seketika. Judul presentasi itu bukan laporan tahunan, melainkan audit forensik penggelapan dana pelanggaran etika. Slide pertama, lanjut Ayu datar. Di layar terpampang jelas data mutasi rekening yang diperbesar. Angka-angka merah mendominasi. Ini adalah aliran dana proyek fiktif sebesar 3 miliar rupiah. Dana ini seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur cabang, namun justru dialihkan ke rekening pribadi atas nama Clara Salsabila. Gas! Suara kaget terdengar serempak dari ratusan tamu undangan. Semua kepala seketika menoleh ke arah meja Raka. Lampu sorot tiba-tiba diarahkan ke Clara. Wanita itu panik bukan main. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan mahalnya, namun terlambat. Bisik-bisik jijik mulai terdengar memenuhi ruangan. "Itu belum seberapa," potong Ayu lagi, menaikkan intonasi suaranya. "Mari kita lihat moralitas pria yang memimpin perusahaan ini." Slide berganti menjadi sebuah video. Itu adalah rekaman CCTV ruang tengah rumah Raka, kamera tersembunyi yang Raka pasang sendiri untuk memantau pembantu, namun ia lupa mematikannya. Dalam video itu, terlihat jelas Bu Ratna sedang mengendap-endap mengambil uang dari dompet Raka yang tergeletak di meja, lalu menyelipkannya ke saku daster Ayu yang sedang digantung. Tak lama kemudian, adegan berganti saat Raka memaki-maki Ayu dan menuduhnya mencuri uang tersebut. "Dasar maling." Istri tidak tahu diuntung. Suara Raka dalam video itu terdengar menggelegar ke seluruh ballroom. Penonton ternganga. Bu Ratna yang duduk di sebelah Raka gemetar hebat, wajahnya merah pada menahan malu yang tak tertahankan. Ia tertunduk dalam, tak berani menatap siapapun. Citra, ibu mertua terhormat, yang ia bangun runtuh dalam hitungan detik. Ayu menatap Raka dengan tatapan yang menyeratkan luka lama yang sudah mengering. "Raka, kamu pernah bilang padaku bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Tapi malam ini, kamu bangkrut, Mas." Ayu turun dari podium, berjalan perlahan mendekati tepi panggung, berdiri tepat di depan meja Raka yang kini menunduk seperti pesakitan. "Kamu memecat seorang office boy hanya karena dia tidak sengaja menumpahkan air pel. Ingat?" tanya Ayu, suaranya bergetar menahan emosi. "Lantas, hukuman apa yang pantas bagi seorang CEO yang mencuri uang perusahaan istrinya sendiri untuk membiayai perselingkuhan, dan membiarkan ibunya memfitnah istrinya sendiri?" Raka mengangkat wajahnya perlahan, matanya basah, bibirnya gemetar hendak mengucapkan penyangkalan. "Ayu, ini salah paham." "Tidak ada yang salah paham," potong Ayu tegas. Ia mengangkat mikrofonnya tinggi-tinggi. "Mulai detik ini, seluruh kerjasama dengan PT Sinar Abadi saya batalkan sepihak. Dan kamu, Raka Adhitama, sebagai pemilik sah perusahaan induk, saya nyatakan kamu dipecat secara tidak hormat." Kata "dipecat" menggema, memantul di dinding-dinding kemewahan itu. Raka terkulai lemas di kursinya. Dunianya gelap. Ia tidak hanya kehilangan jabatannya, tapi ia baru saja kehilangan harga dirinya di depan seluruh elit bisnis Jakarta. Dan yang paling menakutkan, ia melihat beberapa pria berseragam coklat mulai melangkah masuk dari pintu samping. Kepanikan melanda meja VVIP itu saat dua petugas kepolisian berseragam lengkap berdiri tegak di hadapan Raka. Suara musik orkestra telah berhenti total, digantikan oleh bisik-bisik ketakutan para tamu undangan yang menyaksikan drama nyata ini. Raka mundur selangkah,
Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Tangannya gemetar hebat saat mencoba meraih lengan Clara untuk meminta dukungan moral. Namun, apa yang ia dapatkan justru sebuah tamparan kenyataan yang lebih perih dari sekadar pukulan fisik. "Jangan sentuh aku," pekik Clara histeris. Ia menyentakkan tangannya kasar, menatap Raka dengan tatapan jijik seolah Raka adalah penyakit menular. Ia segera menyambar tasnya, berusaha menjauh. "Aku tidak tahu apa-apa, Pak Polisi. Sumpah. Saya cuma korban di sini." Pria ini mengaku dia pengusaha kaya raya. Ternyata dia cuma penipu yang pakai uang istrinya. "Saya ditipu mentah-mentah." Raka terbelalak, matanya nanar tak percaya. Wanita yang baru saja ia banggakan, yang rela ia belikan segalanya dengan mengorbankan perasaan istrinya sendiri, kini membuangnya begitu saja saat kapal mulai karam. "Clara, kamu tega?" lirih Raka, suaranya pecah di tenggorokan. "Kamu bilang cinta? Cinta itu butuh modal, Mas. Kalau kamu cuma modal korupsi, buat apa?" Sembur Clara kejam, lalu mencoba melarikan diri dari kerumunan, namun langkahnya terhenti oleh seorang polwan yang mencegatnya untuk dimintai keterangan. "Saudara Raka Adhitama, Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana korporat senilai 3 miliar rupiah dan pemalsuan dokumen otentik," tegas polisi itu sambil memutar tubuh Raka dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Klik. Suara pengunci logam itu terdengar begitu nyaring di telinga Raka, menandakan berakhirnya kebebasan dan masa depannya. Raka meronta lemah. Matanya liar mencari satu-satunya orang yang mungkin masih punya hati untuknya. Pandangannya tertuju ke panggung. "Ayu, sayang, tolong aku," teriak Raka putus asa, air mata mulai membanjiri wajahnya yang kusut. "Ayu, ini salah paham. Mas bisa jelaskan. Jangan biarkan mereka bawa Mas. Kita suami istri, Ayu." Melihat putranya ditangkap, Bu Ratna yang sejak tadi membatu karena syok akhirnya pecah tangisnya. Ia tidak lari ke arah Raka, melainkan berlari tertatih-tatih menuju panggung, tempat Ayu masih berdiri dengan wajah datar dan dingin. Bu Ratna bersimpuh di tepi panggung, menyatukan kedua tangannya memohon belas kasihan, air matanya melunturkan bedak tebal di wajah tuanya hingga cemong. "Ayu, Ayu, menantuku sayang, tolong suamimu, Nak. Jangan tega begini," ratap Bu Ratna dengan suara serak yang memilukan. Ia mencoba menggapai ujung celana Ayu. "Ibu minta maaf, Nak. Ibu hilaf selama ini galak sama kamu. Ibu janji akan berubah. Ibu akan masak enak buat kamu tiap hari. Kita kan keluarga. Cabut laporannya ya, Nak." Flash kamera wartawan dan ponsel para tamu berkilatan mengabadikan momen menyedihkan itu. Ayu menatap wanita tua yang bersujud di bawahnya. Wanita yang dulu menendang kakinya saat ia sedang mengepel, kini mencium kakinya demi menyelamatkan gengsi dan kenyamanan hidupnya. Hati Ayu berdesir nyeri, bukan karena kasihan, tapi karena menyadari betapa rendahnya harga diri mereka demi materi. Ayu mendekatkan mikrofon ke bibirnya untuk terakhir kali. "Maaf, Bu. Sepertinya Ibu salah orang," ucap Ayu dingin. Suaranya menggema tanpa emosi ke seluruh penjuru ruangan. "Saya tidak punya keluarga yang suka mencuri dan menghina. Dan suami saya, dia sudah mati bagi saya sejak detik dia memberikan cincin almarhumah ibu saya kepada wanita lain hanya demi gengsi semu." Ayu memberi isyarat tegas pada petugas keamanan. Dua satpam berbadan besar segera mengangkat Bu Ratna yang meronta-ronta untuk menjauh dari area panggung. "Ayu, dasar menantu durhaka, terkutuk kamu. Kamu bakal menyesal," teriak Bu Ratna histeris. Topeng, ibu yang baiknya kembali lepas seketika saat permohonannya ditolak mentah-mentah. Sumpah serapahnya menggema mengiringi langkah Raka yang diseret paksa oleh polisi keluar dari ballroom melalui pintu samping. Raka sempat menoleh ke belakang sekali lagi sebelum pintu tertutup. Matanya bertemu dengan mata Ayu. Di sana, ia tidak melihat kemarahan yang meledak-ledak. Ia hanya melihat kekosongan yang hampa. Tatapan Ayu seolah berkata, "Kamu yang menyalakan api ini, Mas. Sekarang, terbakarlah di dalamnya sendirian." Pintu ballroom tertutup, menelan sosok Raka dan Bu Ratna ke dalam kegelapan nasib mereka. Di meja VVIP yang kini kosong, hanya tertinggal Clara yang sedang menangis saat tas mahalnya disita polisi sebagai barang bukti, dan sebuah cincin mutiara kecil yang tadi ia lepaskan paksa lalu ia lempar ke lantai. Cincin itu menggelinding pelan,
berhenti tepat di dekat tangga panggung tempat Ayu berdiri. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal. Namun mengapa kemenangan ini terasa begitu sunyi dan dingin? Suasana di Grand Ballroom perlahan mulai mereda setelah drama penangkapan itu usai. Para tamu undangan masih terpaku di tempat duduk mereka, berbisik pelan satu sama lain, namun aku seolah tidak mendengar suara apapun. Duniaku menyempit, hanya tertuju pada satu objek kecil yang berkilau sendirian di atas karpet merah, tepat di dekat anak tangga panggung. Itu cincin ibu. Benda kecil yang menjadi saksi bisu betapa hinanya aku diperlakukan di rumah suamiku sendiri, kini tergeletak tak bertuan setelah dibuang oleh wanita yang bahkan tidak tahu nilai sejarahnya. Aku menuruni anak tangga panggung dengan langkah pelan, mengabaikan tatapan ratusan pasang mata yang masih tertuju padaku. Aku membungkuk, memungut cincin mungil bertahtakan mutiara itu. Dingin. Logam itu terasa dingin di kulitku, namun saat ku genggam erat, ada kehangatan aneh yang menjalar ke dada. Seolah ibu sedang memelukku dari kejauhan dan berbisik, "Sudah selesai, Nak, kamu hebat." Aku menyeka debu yang menempel pada mutiara kecil itu dengan ujung blazer mahalku. Cincin ini sudah kembali ke pemilik aslinya. Sama seperti harga diriku yang malam ini telah pulih sepenuhnya. Waktu seakan berlalu begitu cepat setelah malam bersejarah itu. Seminggu kemudian, berita tentang jatuhnya Raka Aditama bukan lagi menjadi gosip panas, melainkan sebuah pelajaran pahit bagi dunia bisnis. Proses hukum berjalan sesuai koridornya, tanpa campur tangan, tanpa suap. Raka kini harus menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi yang dingin, merenungi setiap lembar rupiah yang ia curi dan setiap tetes air mata yang ia peras dariku. Kabar terakhir yang kudengar, ia sering melamun memanggil namaku di dalam selnya, menyesali kesombongan yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Sementara itu, karma bekerja dengan cara yang sunyi namun pasti bagi Bu Ratna. Rumah kontrakan mewah yang selama ini mereka banggakan sebagai simbol status telah disita oleh bank karena tunggakan yang menumpuk. Tanpa Raka, tanpa uang curian, dan tanpa menantu yang bisa disuruh-suruh, Bu Ratna terpaksa pindah ke sebuah petak kontrakan sempit di pinggiran kota yang rawan banjir. Tidak ada lagi arisan sosialita, tidak ada lagi daster sutra. Ia kini harus belajar menghitung uang receh untuk membeli beras, merasakan sedikit dari penderitaan yang dulu ia paksakan padaku setiap hari. Teman-teman sosialitanya menjauh, jijik karena tahu ia pernah memfitnah menantunya sendiri sebagai pencuri. Kini, 1 bulan kemudian, aku berdiri di balik dinding kaca kantor CEO Grup Adijaya di lantai 50. Pemandangan kota Jakarta yang sibuk terhampar di bawah sana, terlihat kecil namun gemerlap bagaikan lautan bintang. Ruangan ini hening, sejuk, dan wangi, jauh berbeda dengan dapur pengap penuh asap dan bau bawang yang menjadi kantorku selama 3 tahun terakhir. Di atas meja mahoni yang besar, cincin ibu tergeletak manis di dalam kotak bludru baru yang bersih. Pak Hadi mengetuk pintu pelan, masuk membawakan secangkir teh hangat aroma melati. Mobil sudah siap, Bu Ayudhya. Jadwal peninjauan panti asuhan yatim piatu dijadwalkan 15 menit lagi. Aku tersenyum, menyesap teh itu perlahan. Rasanya manis dan menenangkan, tanpa rasa pahit sedikit pun. Terima kasih, Pak Hadi. Saya akan segera turun. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela besar itu. Wanita di sana bukan lagi Ayu si upik abu yang menunduk takut, yang gemetar saat dibentak suami, atau yang menangis diam-diam saat dituduh mencuri. Dia adalah wanita yang telah melewati badai dan keluar sebagai nahoda bagi hidupnya sendiri. Pernikahan itu memang gagal. Sebuah lembaran kelam yang harus dirobek paksa dan dibakar hingga menjadi abu. Namun, aku tidak menyesal. Dari rasa sakit itu, aku belajar satu hal yang paling berharga, bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu merasa kerdil. Cinta yang tulus tidak akan memandang apakah kamu memakai gaun sutra atau daster lusuh, apakah kamu seorang CEO atau ibu rumah tangga biasa. Dan yang terpenting, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Apalagi jika buku itu yang memegang takdir gajimu. Terima kasih, Mas Raka, bisikku pelan pada angin lalu yang menerpa kaca gedung. Berkat kehancuran yang kamu berikan, aku bisa membangun kembali istanaku yang sesungguhnya. Aku meraih tas kerjaku, menyematkan cincin ibu di jari manisku,
menggantikan cincin pernikahan yang sudah lama kulepas, lalu melangkah keluar ruangan dengan dagu terangkat. Hidup terus berjalan, dan kali ini, aku yang memegang kendalinya. Harta bisa dicari, rupa bisa menua, tapi harga diri adalah mahkota abadi yang tidak boleh jatuh lagi ke tangan orang yang salah.